Para frater, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Hari Raya Pentakosta 50 hari setelah kebangkitan Kristus. Selama Yesus hidup, Dia mewartakan kabar baik dan menyerukan pertobatan. Dan dalam masa-masa karya pelayanannya, Yesus mengingatkan akan misi perutusan hingga termasuk kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Setelah kebangkitannya, Yesus meneguhkan iman para rasul dengan penampakan-penampakan sebagai bukti bahwa Dia hidup. Kalau Bapak Ibu mengikuti pekan-pekan Paskah sampai hari kenaikan Tuhan, kita bisa mengikuti dengan baik kisah iman ini, bahwa setelah Dia menampakkan diri kepada para rasul, ada saat di mana Dia harus kembali untuk bertahta di sisi kanan Bapa, mengalahkan kuasa maut. Jangan juga kita berpikir kalau begitu siapa di sebelah kiri, ya. Sebagai bahasa simbolik biblis, di sebelah kanan para jenderal, kepala pasukan selesai berperang dan menang. Raja panggil untuk kau duduk di sini. Penghormatan tertinggi, penghargaan mulia, Yesus mengalahkan maut. Tetapi setelah kenaikannya, janji Roh Kudus dipenuhi atas para rasul, para murid ketika mereka berkumpul menantinya. Dan pada hari itu Pentakosta terjadi. Ketika Roh Kudus turun atas para rasul, sebagaimana yang dikisahkan dalam bacaan pertama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pribadi ilahi yang ketiga, yakni Roh Kudus, yang adalah Roh Bapa dan Putra, dicurahkan ke dalam hidup para rasul. Mereka menjadi berani bersaksi tentang kebenaran, karena memang Yesus sudah mengatakannya sebelumnya. Apabila Roh kebenaran datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Begitu kata bacaan kedua tentu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selama Yesus hidup, para murid tidak pernah bersaksi tentang Dia, karena Dia sendiri ada dalam wujud manusiawinya. Dan Dia yang memberi pewartaan kebenaran. Bukan saja memberi pewartaan kebenaran, tetapi Dia sendiri adalah kebenaran. Yesus menegaskan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Setelah Yesus naik ke surga, Dia tidak meninggalkan para rasul seorang diri seperti anak ayam kehilangan induk. Tetapi Dia mencurahkan Roh Kudus untuk satu estafet perutusan, yakni mewartakan kebenaran firman. Yesus mengingatkan kebenaran akan menuntun para rasul. Di dalam Injil dikatakan, sehingga mereka dengan begitu berani tanpa takut, ada roh keberanian yang dicurahkan kepada mereka, bahwa apa yang kalian katakan ini benar. Dan kita menyaksikan dari generasi ke generasi, orang rela mati
Stefanus, Simon, dan para rasul yang lain rela mati untuk sang kebenaran. Kita turut ambil bagian di dalamnya tentu untuk menjadi saksi dalam kehidupan. Dalam kehidupan yang nyata, ketika Roh Kudus dicurahkan, kita dituntut untuk hidup oleh Roh. Kata Rasul Paulus dalam bacaan kedua kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara terkasih, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan-keinginan daging. Perbuatan-perbuatan daging menjadi jelas dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Semua dia urut. Tetapi juga Rasul Paulus memberikan peneguhan atau mengafirmasi perbuatan-perbuatan di dalam Roh yang membuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan pengendalian diri. Bagus. Buah-buah roh itu bagus. Hal yang segar untuk didengar. Hal yang sedap untuk ditangkap. Dan hal yang berarti di dalam hati. Bagus. Tetapi setengah mati untuk dilakukan. Kadangkala ketika orang mengatakan, lalu pastor sikap kita apa? Kita ini tidak lepas dari kedagingan. Menjadi kudus, kata Bapak Suci, itu pasti dan dimungkinkan bagi orang-orang beriman. Ma padre si può essere santo. Si, ya. Bapak, apakah kita bisa menjadi kudus? Ya, si po. Bukan apo, ya. Ya, bisa menjadi kudus. Tetapi itu berarti kita menyadari keinginan daging yang pada akhirnya merusak bertumbuhnya roh spirit ilahi dalam diri kita. Kalau kita membalas dan mengikuti apa yang diinginkan oleh kedagingan, maka memang Bapak Ibu secara logis ini begitu susah. Gampang pastor bicara, tadi dibilang di situ. Tetapi ketika kita melakukannya, mempraktekannya, kendati berat, maka kita bisa merasakan apa yang tak terkatakan. Pribadi sendiri yang mampu merasakannya. Orang lain bilang dia gila. Ya. Tetapi roh tersenyum melihat perbuatan-perbuatan dalam buah-buah roh. Dia tidak waras. Tenang, Yesus dulu dikatakan dia sudah tidak waras. Sudah lebih dulu. Ketika orang memarahi kita, lalu kita membalas, maka kita kehilangan upah surgawi. Bolehkah pastor? Silahkan, itu pilihan. Dalam arti tertentu, kalau orang bakar rumah kita, ada dua pilihan. Kita kejar orang yang membakar, atau kita siram rumah supaya selamat. Kalau orang caci maki kita, ada dua pilihan. Kita balas caci maki atau tenangkan hati. Saudara-saudari yang terkasih, memang berat. Tetapi Paulus mengingatkan akan buah roh ini. Jika tidak, maka kita beriman tetapi tidak pernah berbuah. Satu hal yang perlu kita ingat,
Sesuatu yang mudah didapat, mudah pula dilepas. Namun sesuatu yang sulit diperoleh akan menjadi bekal sampai kekal. Hiduplah oleh Roh. Semoga demikian.